pengampu mata kuliah pengantar ilmu dan industri peternakan sudah memberikan beberapa gambaran ya dunia peternakan itu kira-kira seperti apa. Sehingga harapannya sekali lagi adik-adik punya wawasan gambaran sebetulnya industri peternakan itu seperti apa ke depannya. Baik, saya lanjutkan sebelum nanti terakhir, semoga ada waktu, saya akan 6 menit, 7 menit memberi gambaran salah satunya perusahaan integrated ya, bidang peternakan, yang kebetulan pegawainya itu yang tingkat sarjana ke atas itu 90% alumnus Fakultas Peternakan UGM. Ya, itu dan yang sekali lagi memulai mendirikan awal itu juga salah satu dosen di Fakultas Peternakan UGM. Baik, adik-adik yang saya banggakan, kalau kita bicara industri peternakan, ya itu sekali lagi apa saja yang terlibat, yang terkait dengan industri peternakan itu sendiri. Jadi yang pertama pasti itu lingkungan, karena sekali lagi lingkungan inilah yang akan banyak mempengaruhi ternak itu seperti apa, termasuk kosnya jadi tinggi atau tidak dan sebagainya, itu adalah lingkungan. Dan adik-adik saya kira kalau ingat di mata pelajaran biologi ya, bahwa kenampakan atau fenotipik dari ternak atau individu makhluk itu kan dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Dan lingkungan itu berpengaruhnya cukup besar, kurang lebih 70%, kemudian genetik dari ternak itu sendiri itu hanya 30%. Sehingga lingkungan ini saya kira itu yang sangat dominan di dalam kita melakukan atau menjalankan industri ternak. Nah, kalau kita bicara industri sendiri, itu yang pertama artinya harus termasuk sebagai inputnya itu sarana produksi. Jadi sarana produksi itu sebagai contoh ada bibit, bibit itu bakalan, kalau di pertanian ya benih. Nah, ini bibit itu adalah yang terkait dengan genetik, artinya termasuk dia itu bisa nantinya mempunyai kualitas bibit bagus atau tidak, turunan dari mana, mempunyai potensi seperti apa, itu adalah bibit. Ya. Kemudian juga karena sekali lagi ternak itu bisa berkembang, bisa berproduksi, membutuhkan makanan, kalau di ternak itu namanya pakan. Nah, di sarana produksi ini adalah pakan, termasuk obat-obatan dan lain-lain. Itu. Nah, kemudian hasil akhirnya, outputnya itu bisa dalam bentuk kalau ayam bisa telur, daging, kemudian kalau sapi perah bisa susu, sapi potong bisa daging dan sebagainya. Jadi sekarang ini juga sekali lagi bidang kita, bidang peternakan itu termasuk yang hewan-hewan kesenangan itu sebetulnya sudah masuk kita, dan sudah mulai banyak orang Indonesia karena sudah banyak yang memiliki hobi tertentu dan juga uangnya tidak terbatas, itu sudah banyak yang main di ternak-ternak yang itu kesenangan lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini termasuk sebetulnya dunia industri yang sangat terbuka untuk adik-adik nanti, karena kalau tidak percaya adik-adik begini, coba
datang ke supermarket ya yang besar ya, entah Carrefour, entah apa namanya, mungkin Transmart atau yang lain-lain, coba lihat di sana. Namanya produk peternakan, entah itu susu, telur, daging, ya, terutama yang susu dan daging dan olahannya itu coba dilihat diproduksi di mana. Artinya itu barang-barang import atau barang-barang produksi dalam negeri. Itu masih mayoritasnya saya kira barang import. Artinya sebetulnya itu kalau kita bicara efisiensi produksi dan sebagainya, mestinya kita dekat dengan konsumen, itu mestinya akan menang di situ. Sehingga saya kira masih sangat terbuka bidang kita, bidang peternakan itu untuk area bisnis teman-teman semua. Oke. Adik-adik yang saya banggakan, jadi tadi sudah saya sampaikan yang intinya proses bisnis itu sendiri ada saprona, ada proses produksi, ada pemasaran hasil. Nah, di lini-lini ini, di bagian-bagian ini termasuk adalah area bisnis yang bisa kita lakukan sebagai seorang peternakan, insinyur peternakan. Jadi bibit atau bakalan. Nah, ini berarti artinya adik-adik kita bisa melakukan ya kita melakukan pembibitan. Artinya bagaimana kita misalkan memproduksi bibit kambing PE yang kualitasnya bagus. Nah, kita bisnisnya di bibit. Kemudian pakan ternak ini berbagai pakan ternak ya. Cuma masalahnya ternak kita itu termasuk yang unggas ya. Kalau yang unggas itu sudah membutuhkan nutrisi yang sangat densitasnya tinggi, sehingga kalau adik-adik melihat itu sebagian besar dari pakan unggas kita itu komponen-komponennya masih impor. Ya, itu juga jadi permasalahan lah kira-kira seperti itu. Oke, kemudian obat-obatan sama kita prihatin semua hampir produksi luar negeri, artinya kita import, kita hanya pengguna, tidak ikut memproduksi dan sebagainya. Kemudian di proses produksi sendiri, sekali lagi itu kita melakukan pemeliharaan ternak ya, dan pemanenan. Nah, ini saya kira budidaya atau proses produksi peternakan itu, entah itu unggas, sapi perah, sapi potong, itu sebetulnya tidak terlalu complicated. Ya, tapi ilmunya ada. Jadi teman-teman saya kira juga harus bisa memposisikan, membedakan kalau sekolah, artinya kuliah di Fakultas Peternakan, nanti kalau lulus sarjana peternakan, dengan yang tidak sekolah, kalau tidak ada bedanya ya percuma Anda mengapa harus kuliah ya. Kemudian pemasaran hasil, jadi peternakan itu entah susu, telur, daging, dan sebagainya, selain bahan mentah tanda petik ya, apakah susu, telur, daging, atau olahannya, nah, itu juga termasuk area bisnis kita. Ya, jadi kalau kita bicara bisnis ternak, nah, itu hal-hal itulah yang sebetulnya bisa kita lakukan. Oke. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau kita sudah bicara usaha peternakan, ya itu jangan pernah bicara kesenangan. Ya, kalau kita bicara usaha peternakan, ya tujuannya ya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi keuntungan itu ya kalau orang bisnis itu kan keuntungan. Beda kalau untuk kesenangan. Ternak untuk kesenangan. Kesenangan itu juga harganya juga mahal karena sekali lagi kalau senang, hatinya senang, imunitasnya tinggi dan sebagainya, jadi sehat dan sebagainya. Nah, kalau yang kesenangan-kesenangan itu kan nggak pernah kita mikir uang, keluar berapa uang pun nggak masalah. Jadi misalkan
yang memelihara kucing, kucing-kucing ras itu harganya bisa ada yang sampai 30 juta, 25 juta, itu nggak pernah dihitung untungnya apa dan sebagainya ya. Termasuk pakan-pakannya harus mahal dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara usaha peternakan mendapatkan keuntungan, nah itu untung banyak tidak itu dipengaruhi oleh pertama skala usaha, produktivitas ternak, dan efisiensi usaha. Jadi artinya kalau dari sisi skala usaha itu ya pasti akan ada hubungan yang linear. Kalau skala usahanya itu semakin besar, itu keuntungannya ya pasti akan lebih besar, lebih banyak. Sehingga kalau peternak-peternak kecil yang kepemilikannya kecil-kecil, itu kalau mau bersaing dengan yang usaha besar ya pasti akan kalah, karena kalau ngambil keuntungannya kecil tapi jumlahnya banyak kan untungnya sudah jadi banyak ya. Jadi sebagai contoh sajalah, kalau Anda bisnis bidang yang dibutuhkan orang banyak, itu ngambil keuntungannya kecil tapi dari sisi yang terjual, yang omsetnya itu jadi tinggi, ya akhirnya kan akan menjadi tinggi ya. Jadi itu kira-kira kaitannya dengan skala usaha. Kemudian yang kedua, produktivitas ternak. Produktivitas ternak ini mau tidak mau ya kita harus memilih bibit yang baik, ternak yang mempunyai produktivitasnya itu tinggi. Ya, jadi sebagai contoh saja, perunggasan kita itu contoh industri yang sudah sangat efisien. Produktivitasnya juga sudah sangat tinggi karena ayam broiler sekarang atau ayam pedaging itu sekarang dipelihara selama 28 hari aja sudah bisa dipanen dengan bobot 1, sekian, 1,5, 1,6 dan sebagainya kilogram. Nah itu sekali lagi contoh dari strain yang sampai sekarang pencapaiannya sudah luar biasa. Kemudian keuntungan itu juga dari sisi efisiensi usaha. Nah, jadi sebagai contoh, kalau sama-sama memelihara 100 ternak perah, kemudian dengan ternak perah yang 100 itu sebetulnya bisa diefisienkan dari tenaganya, misalkan sebetulnya 5 orang saja cukup, tapi kok ternyata di sini ada 8, itu kan berarti tidak efisien. Misalkan pakan yang tersisa ya, konsentrat misalkan, itu mestinya sisa yang terbuang itu kita buat kecil, taruhlah minimal 10%. Tapi ternyata yang terbuang lebih dari 20% misalkan, itu kan sudah nggak efisien. Nah ini sekali lagi kita yang merancang semuanya itu adalah orang lah, artinya peternak lah itu yang bisa sekali lagi merencanakan semuanya. Skala usahanya mau seperti apa, ternak yang akan kita pelihara memiliki produktivitas seperti apa, efisiensi usahanya mau kita bawa kemana, dan sebagainya. Oke. Jadi secara ekonomi, jadi nanti tolong ini saya share dan bisa dibaca. Yang intinya optimalisasi skala usaha akan menurunkan biaya produksi per satuan ekor ternak. Jadi hukum